Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, di video berikut ada 3 tokoh yang menjelaskan tentang Alkitab dan Al-Quran. Di video pertama ada Irene Handono yang mengatakan bahwa Alkitab banyak versinya. Dan di video berikutnya nanti ada videonya Gracia Velo yang menjelaskan tentang setidaknya ada 4 kitab Al-Quran yang berbeda versinya. Dan di video terakhir nanti ada seorang ahli sejarah Muslim yang mengatakan bahwa Al-Quran mengalami proses editing. Nah, saudara dalam Tuhan, mari langsung saja kita simak penjelasan mereka. Dan sebelumnya tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang lebih penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Psalm 42 ayat 1. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya. Maksudnya apa nih bangsa-bangsa di sini nih? Nah, ayat yang sama kalau di dalam New King James Version, ini maaf ya, beda banget dengan Al-Quran ya. Kalau di dalam Bible itu ada versi-versinya. Ya, sekarang kita melihat Bible yang bahasa Indonesia dan Bible dalam bahasa Inggris. Kalau Al-Quran itu seluruh dunia sama. Hanya terjemahnya ya, Mia. Dan berikut adalah penjelasan Bapak Gracia Velo tentang 4 kitab Al-Quran yang mana versinya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mari langsung saja kita simak penjelasan beliau. Dan biasanya seluruh orang muslim, ustadz-ustadz, kiai-kiai mengatakan, orang-orang muslim, Quran di seluruh dunia satu teks, satu tulisan, satu bacaan, tidak ada perbedaan varian-varian teks. Kalau menurut saya kalimat ini mungkin harapan ya, harapannya orang muslim. Tapi terus terang hal ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Hari ini saya bawa beberapa contoh Al-Quran yang berbeda. Ini Al-Quran biriwayat Waris an Asim. Ini Quran yang dipakai di negara-negara Afrika Utara. Menjadi Quran resmi negara Maroko, dipakai di Tunisia, Aljazair. Saya punya contoh Quran yang lain. Ini Al-Quran yang utamanya adalah riwayat Hafiz, tapi di bawahnya ada tulisan Hamas. Hamas riwayat Ibnu Katsir. Hamas itu catatan pinggir. Ini contohnya begini. Yang utama adalah versi Qurannya riwayat Hafiz. Hamas catatan pinggirnya adalah berdasarkan riwayat Ibnu Katsir. Saya bawa Quran yang ketiga. Ini hampir sama dengan ini. Quran utamanya Quran Hafiz, tapi dengan catatan pinggir perbedaan-perbedaannya dengan bacaannya As-Susi. Baca As-Susi. Saya bawa Quran keempat. Ini Quran tapi bentuknya dibagi 30 juz. Ini Al-Fatihah yang pertama. Biriwayah Kalun. Coba dilihat. Biriwayah Kalun. Ini Al-Quran
versinya Kalun. Kalun dipakai di Libya, dipakai menjadi Quran resmi negara Qatar. Negara Qatar tidak pakai Quran yang seperti di Indonesia, Qurannya habis, enggak, dia pakai Quran ini. Ini saya akan tunjukkan satu persatu, simple, sampel, contoh. Bahwa klaim Quran di seluruh dunia satu teks, satu tulisan, satu bacaan, satu makna, itu tidak terbukti. Ini Quran-Quran ini adalah bukti bahwa ada banyak variasi Quran, variasi teks, dan maknanya beda. Yang saya tunjukkan kepada pemirsa, ini bukan perbedaan tafsir ya. Ini bukan tafsir, ini mushaf. Ini manuskrip Quran, versi-versi Quran yang berlainan. Ini bukan tafsir, bukan terjemahan. Kalau tafsir itu misalnya seperti ini. Ini tafsir Quran Al-Qurtubi. Ini tafsir Quran, tafsirannya Jalalain. Jalalain itu ada dua orang yang bernama Jalal, namanya dibilang Jalalain. Dan ini bukan terjemahan. Itu bukan terjemahan, bukan tafsir. Ini mushaf. Nah sekarang kita lihat. Sejak Utsman memberlakukan satu tulisan, satu bacaan, Quran disalin dari generasi ke generasi. Sekarang Quran-Quran itu menyebar di seluruh dunia. Faktanya, Quran yang disalin dari Utsman di negara yang satu dengan Quran yang disalin-salin sampai ke negara yang lain memiliki perbedaan-perbedaan teks. Lalu di video berikut ada cuplikan video seorang tokoh muslim yang paham sejarah Al-Quran, dan beliau menjelaskan bahwa Al-Quran pun mengalami proses editing. Langsung saja kita simak penjelasan dari beliau di video berikut ini. Nah, apakah Al-Quran itu suatu pengecualian? Seberapa yakin kita bahwa Al-Quran teksnya sudah fix? Seperti yang kita lihat sekarang, itu pada periode Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Ya, kan terutama di Yaman, di Maroko, mereka membaca Quran dengan cara berbeda dengan kita. Itu harus kita tahu, ya. Dan kita juga tahu bahwa minimal ada 7 bacaan Quran yang dibenarkan. Jadi ketika Al-Quran versi tertentu dari yang diterbitkan oleh satu negara berbeda, bukan salah. Karena mereka menuliskan itu sesuai dengan bacaan yang mereka ikuti. Bacaan yang umumnya diikuti oleh kita di Indonesia, itu bacaan Asim. Ya. Nah, di negara-negara lain mereka menggunakan bacaan yang berbeda. Nah, ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membingungkan ketika mahasiswa dari berbagai negara
itu membawa Qur'annya dengan versi yang berbeda-beda. Maka kemudian dibentuklah satu komite untuk menyatukan versi Al-Quran. Setelah melalui berbagai perdebatan, karena banyak yang tidak setuju, termasuk juga untuk mencetak Al-Quran, karena khawatir bahannya najis katanya. Apalagi mesinnya dibuat oleh orang kafir. Jadi banyak yang tidak setuju bahwa Al-Quran itu akan dicetak. Tetapi walaupun ada banyak penolakan, komite yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri di Mesir berhasil menerbitkan pertama kali tahun 1924. Karena sokongan rial Saudi Arabia yang luar biasa, maka kemudian dengan sponsor uang Saudi, Al-Quran yang diterbitkan tahun 24 itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia, termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Ya. Nah, oke, sudah. Tapi kan bukankah di depannya ditulis Rosem Osmani? Ya. Setiap Quran biasanya dipakai arti Rosem Osmani. Artinya ini naskah berasal dari Utsman. Itu kan yang kita yakini. Oke, baik. Tapi apakah benar Al-Quran yang kita memang ini sensitif ya? Saya sebenarnya takut ngomong Quran itu. Iya, atau kita skip Qurannya, karena ini kitab suci yang paling sensitif kita omongin. Ntar saya dibilang ini kok mengkritik Al-Quran. Saya tidak mengkritik Al-Qurannya ya. Ini harus Anda pahami. Yang saya persoalkan itu adalah sejarahnya. Sejarah teks, pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran ini terbentuk. Jadi jangan salah, nanti ada yang ngutip, ini katanya orang lahir di ngajar di barat mengkritik Al-Quran. Tidak benar, saya tidak mengkritik Al-Quran. Yang saya persoalkan adalah pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran sampai kepada kita sekarang. Itu yang menjadi concern saya. Ya. Jadi seperti halnya kitab-kitab suci agama lain, Al-Quran pun sebenarnya formasinya atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang itu terjadi secara gradual. Kalau Anda baca kitab Ibnu Abi Daud Al-Sijistani yang berjudul Kitabul Masahif, ya, bahkan judulnya saja menarik, Kitabul Masahif. Artinya Masahif itu jamak dari mushaf. Artinya lebih dari satu mushaf, ada banyak mushaf. Ya. Nah, Al-Sijistani ini bercerita tentang inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ya memang, ya ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini ya. Paham Tetapi gini lah, ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah, apa yang benar. Ya. Mereka dulu tuh terbiasa berdebat tentang ini. Kita yang hidup di abad 21 itu lebih picik pikiran kita. Kita lebih tertutup. Ya. Maka Al-Quran ini sekarang menjadi kitab yang tidak mungkin kita otak-atik. Jadi ketika saya pernah nulis di Jotan tentang rekonstruksi surah Al-Kafirun, itu heboh, mengotak-atik Al-Quran. Padahal yang saya lakukan itu penelitian ilmiah. Itu berdasarkan teks-teks kuno Al-Quran yang sekarang ditemukan di berbagai belahan dunia. Baik, saudara Tuhan, videonya kita sudah simak.
penjelasan ketiga tokoh di video tadi. Di video awal ada Irene Handono yang mengatakan bahwa Alkitab banyak versinya, dan di video kedua tadi kita mendengarkan penjelasan Gracia Fellow tentang 4 kitab Al-Quran, yang mana 4 kitab ini versinya berbeda satu dengan yang lain. Dan ketiga tadi ada video seorang tokoh muslim yang paham sejarah Al-Quran dan mengatakan bahwa Al-Quran mengalami proses editing. Nah, saudara dalam Tuhan, dari ketiga pemahaman di atas, ya, menurut saudara, pemahaman siapa yang bisa lebih dipercaya sebagai fakta sejarah tentang Alkitab dan Al-Quran? Ya, silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, tanggapan yang positif, tanggapan yang memuliakan Tuhan, dan juga tanggapan yang memberkati banyak orang. Nah, saudara dalam Tuhan, kembali ke video awal di mana Irene Handono mengatakan bahwa Alkitab banyak versinya. Ya, Alkitab sebenarnya ya hanya satu versi dari bahasa aslinya, tapi diterjemahkan dalam berbagai bahasa, dan juga oleh perkembangan zaman, ya, versi ini atau terjemahan ini terus disempurnakan gitu loh. Ya, bukan berarti diubah, bukan berarti banyak versinya gitu loh. Jadi intinya tidak ada yang salah dengan Alkitab, ya. Semua terjemahan kembali kepada teks aslinya, ya, patokannya teks aslinya gitu loh. Jadi kita percaya bahwa Alkitab dalam berbagai versi, dalam berbagai bahasa pun tetaplah firman Tuhan, ya. Nah, saudara, semoga penjelasan singkat ini memberkati kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.